Terus kata-kata dari Bojonegoro cukup unik. Kalau di Surabaya terserah apa? Kalau di Surabaya bahasa sepantaran nih. Iya, terserah. Itu biasanya kayak karepmu, Karepmu, sakarepmu. Iya. Kalau di Bojonegoro ngamuk. Hah? Ngamuk? Halo semuanya, kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora dengan aku, Vinza Olivia Nizardi dari kelas 8E. Nah, sekarang di episode kedua ini kita kedatangan mahasiswa program Surabaya Mengajar UNESA nih. Yuk, daripada penasaran langsung kenalan aja. Halo semuanya, salam kenal ya. Nama saya Natasha. Saya dari Nganjuk. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sofyan Kowit Ardani, bisa dipanggil Sofyan. Saya berasal dari Bojonegoro yang disebut Kota Minyak. Oke. Nah, ini kan dari universitas yang sama. Apakah Bapak Ibu juga dari satu jurusan atau? Oh tentunya tidak ya, karena Universitas Negeri Surabaya ini kan banyak sekali jurusan yang menarik untuk kita masuki ya, untuk kita pelajari. Nah kalau saya sendiri, saya itu dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, kalau berbicara tentang Universitas Negeri Surabaya, terdapat 3 kampus dan 1 kampus isunya akan ada. Yang pertama ada di kampus Ketintang, yang kedua ada di kampus Lidawetan, yang ketiga ada di kampus Magetan, dan ini berita yang cukup gencar di Instagram sama X, ada di IKN. Nah, kebetulan saya ada di kampus Ketintang, tepat di Fakultas Ilmu Sosial Politik, tepatnya di program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Wah, oke. Ini Bapak Ibu juga emang tujuannya mau masuk jurusan tersebut atau gimana? Oke, saya jawab dulu. Nah, untuk dari saya sebelumnya itu memiliki beberapa impian yang cukup tinggi. Dan saya sudah mendaftar di salah satu PTN yang top di Jawa Timur. Dan belum rezekinya, dan saya mendaftar di perguruan negeri tinggi Islam juga ada di Jawa Timur. Alhamdulillah keterima, tapi dari hasil diskusi sama keluarga kok merasa tidak cocok. Akhirnya saya mencoba daftar di UNESA di jurusan S1 PPKN, karena PPKN yang paling top di Indonesia dan Jawa Timur itu ada di Universitas Negeri Surabaya karena akreditasinya sudah unggul. Oke. Kalau Bu Natasha? Kalau dari saya sendiri sebenarnya hampir sama nih jawaban saya seperti Pak Sofyan. Sebenarnya impian saya dari kecil itu bukan menjadi guru. Menjadi guru itu adalah harapan atau impian dari nenek saya. Iya. Nah sebenarnya untuk pilihan pertama saya ketika mendaftar masuk perguruan tinggi itu ilmu komunikasi. Tentunya iya ilmu komunikasi, karena sebenarnya cita-cita saya dari dulu itu ingin menjadi seorang jurnalis. Namun sayangnya rezeki saya insya Allah akan menjadi guru. Amin. Iya. Kenapa harus milih jurusan itu? Pak Sofyan Sofyan. dulu. Oke, siapa dulu? Aku atau kamu? Kamu dulu. Oke, dalam pemilihan program jurusan kita juga mengamati apa yang harus dipelajari di dalamnya. Nah, di dalam program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Surabaya yang dipelajari itu cukup banyak. Saya kira masuk di S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu cuma melajari undang-undang dan pasal-pasal saja. Dalam kenyataannya saat belajar di jurusan itu mempelajari, yang pertama mempelajari kehidupan sosial masyarakat, yang kedua mempelajari tentang kewarganegaraan yang ada di Indonesia, ketiga mempelajari hukum-hukum baik hukum Indonesia maupun hukum internasional dan juga sejarah hukum awal terciptanya hukum itu sendiri, dan terakhir juga mempelajari politik-politik yang ada di dunia. Kalau boleh tahu nih, perjuangan awal masuk kuliah tuh gimana? Mungkin Natasha. Iya, jadi perjuangan awal masuk kuliah itu sendiri menurut saya
sebenarnya ketika saya sekolah dulu, saya tuh bukan siswa yang pandai dalam urusan literasi maupun numerasi ini. Namun ketika saya ingin mendaftar ke perguruan tinggi, saya tentunya mempunyai ambisi untuk masuk ke PTN yang saya harapkan atau yang saya inginkan. Nah, ketika hendak memasuki PTN yang saya inginkan, tentunya saya tuh belajar walaupun tanpa tutor nih. Jadi saya belajar sendiri. Iya, buku pun itu pun pinjem dari saudara saya. Iya, yang sudah kuliah ya. Jadi saya nggak perlu mengeluarkan modal, tapi alhamdulillahnya saya itu keterima nih. Kalau di tahun 2021 itu nama tes untuk masuk ke perguruan tinggi itu namanya SBMPTN. Jadi alhamdulillah keterima. Kalau Pak Sofian? Oke, kan kalau Bu Natasha perjalanannya cukup panjang. Saya lebih panjang lagi. Wow, apa tuh? Pada saat saya ingat pada semester 1 kelas 3 kan itu pembagian eligible. Nah, SMA nih. pada SNM, iya. SMA. Saya pada saat itu belum beruntung, belum masuk eligible sehingga tidak dapat mengikuti SNMPTN. Terus saya mengikuti SBM di kampus yang saya ceritakan tadi. Iya. Dan belum rezekinya. Terus saya juga daftar di UMPTKIN, itu mendaftar di Universitas Islam Negeri. Alhamdulillah keterima, tapi merasa tidak cocok dengan orang tua, dengan diri saya, ada pro kontra, sehingga memutuskan untuk tes mandiri di UNESA, memilih jurusan program studi S1 PPKN. Oke. Kalau boleh tahu gimana sih Bapak Ibu ini perjalanan kuliah bisa sampai ke SMP 4? Wah, kalau perjalanan kuliah dari ke SMP 4 tentunya sangat panjang sekali. Dari semester 1 hingga semester 5, kegiatan saya sendiri mungkin berbeda sama Pak Sofian ya. Perjalanan saya sendiri tuh cukup menjadi mahasiswa kupu-kupuan ya, kuliah pulang. Namun hal tersebut tuh beda ketika saya memasuki semester 6. Semester 6 ini saya mulai mengikuti asistensi mengajar yang mungkin sekarang dikenal sebagai kampus mengajar. Nah, kampus mengajar itu merupakan salah satu produk dari MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Nah, saya mulai dari semester 6 itu saya mulai mencari jati diri saya sendiri. Saya tuh sebenarnya yakin nggak sih jadi guru? Saya tuh mau nggak sih jadi guru? Saya tuh punya kemampuan nggak sih untuk menjadi guru? Nah, ketika saya ikut kampus mengajar tersebut, saya itu bertemu dengan banyak siswa. Namun pada saat kampus mengajar itu, saya itu mengajar anak-anak SD. Sehingga ketika saya mengajar anak-anak SD, menurut saya tuh memiliki banyak sekali pengetahuan yang sebelumnya di dunia perkuliahan itu saya tuh belum tahu nih. Di dunia perkuliahan tuh cuma menurut saya itu saya hanya mempelajari materi. Namun ketika di SD itu terjun langsung ke lapangan itu, saya tuh jadi mengerti bagaimana sih sebenarnya karakteristik siswa yang sangat berbeda-beda. Apalagi waktu itu kan SD ya. Iya. Pasti Mbak Olivia kan tahu ya, anak SD itu gimana. Aktif banget, rame banget, sama sekali gak bisa diatur seperti itu. Tapi dari situ saya belajar. Nah, ketika saya masuk ke SMP 4 ini, tentunya saya kan juga cari pengalaman baru nih. Cuma kan berbeda, dulu itu di SD, sekarang di SMP. Nah, menurut saya anak-anak SMP tuh gimana ya, lebih mudah diatur daripada anak-anak SD. Jadi ketika di SD itu saya sudah punya bekal nih, di kampus mengajar itu saya sudah punya bekal nih. Gimana sih cara saya mengelola diri saya sendiri, tentunya yang pastinya harus saya perhatikan ketika saya menghadapi peserta didik yang mungkin menurut saya agak nakal. Seperti itu saya harus tahu gimana cara memperlakukan mereka dengan baik. Seperti itu. Oke. Untuk dari saya sendiri, saya kebalikan dengan Mbak Natasha. Gimana itu? Dari semester 1 sudah aktif di dalam organisasi. Wow. Organisasi apa itu kalau boleh tahu? Oke. Nah, kebetulan yang saya ikuti organisasi di UNESA juga cukup banyak. Banyak. Aktif Apa ya tuh? Lumayan aktif. Nah, dalam memasuki semester pertama, saya sudah terjun mengikuti namanya
Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro, yakni organisasi mahasiswa daerah atau wadahnya mahasiswa-mahasiswa UNESA yang berasal dari Bojonegoro, yang dimana kegiatan kita bertujuan dalam mengembangkan Kabupaten Bojonegoro, baik di tingkat masyarakat, di pendidikan maupun kebudayaan. Oke. Terus pada saat berjalannya semester, saya sudah aktif di satu organisasi nih. Langsung saya juga ikut di Pramuka UNESA. Wow, cukup banyak ya. Iya, aktif banget ya ternyata. Jadi anggota. Terus waktu semester 2 saya juga mengikuti himpunan mahasiswa jurusan. Wow. Wow. Banyak banget. Nah, seiring berjalan waktu, proses berjalannya waktu itu, nah ada suatu titik saya itu harus memilih salah satu dari 3 organisasi tersebut. Di Pramuka, saya di posisi itu saya sudah menjabat sebagai Dewan Rencana Bidang Giat. Apa itu, Mas? Bidang giat itu maksudnya dalam pelaksanaan program kerja atau pengawasan di Pramuka UNESA. Terus yang di himpunan mahasiswa, saya menjadi kepala departemen pengembangan organisasi. Terus yang terakhir di Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro, saya terakhir menjadi ketua umum Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro. Wow. Dari pengalaman saya yang cukup banyak, saya sudah bertemu dengan berbagai latar belakang orang, baik pejabat, baik orang-orang petani. Saya cukup sering. Nah, di dalam kehidupan tersebut saya juga sering dapat wejangan. Semisal sampean lulus, ada satu wejangan dari kepala desa. Mas, semisal sampean lulus, sampean itu harus kembali ke Bojonegoro. Kenapa? Bojonegoro itu butuh orang-orang yang mau mengembangkan Bojonegoro, bukan kuliah sukses terus meninggalkan Bojonegoro. Karena kasus di Bojonegoro banyak orang sukses untuk meninggalkan Bojonegoro. Nah, setelah saya selesai menjabat, saya beda dengan Kak Natasha. Kak Natasha mengikuti program kampus mengajar, Iya. sedangkan saya mengikuti KKN, kuliah kerja nyata. Kalau boleh tahu itu KKN-nya di mana waktu itu? Nah, program KKN saya itu yakni dengan tema proyek desa, berada di Desa Labuan, Kecamatan Brondong, Lamongan, di daerah yang namanya Pantai. Nah, di pantai tersebut kita membangun objek wisata, juga membuat konten-konten promosi tempat wisata, membantu pengolahan sampah masyarakat dengan cara rekan-rekan KKN saya membuat paving block. Persoalan di sana, persoalan yang sangat besar di daerah pesisir, banyaknya sampah plastik, sehingga kita membuat paving block, dan saat ini masih diteruskan dengan warga menjadi terinspirasi. Dan setelah itu kok bisa kesini, waktu itu saya bimbang kalau PLP itu ada di luar Surabaya, kalau PSM ada di Surabaya, dan akhirnya saya memilih PSM, lebih tepatnya di SMP Surabaya. Kenapa SMP 4 lebih Surabaya. milih PSM daripada PLP. iya PLP? Oke, pertimbangan pertama, kan sudah semester tua ya Kak Natasha ya. Kita juga perlu namanya bimbingan skripsi. Benar. Skripsi. Nah, kalau kita PSM berada di Surabaya, sehingga bimbingan skripsi itu dekat. Kalau kita PLP ada di luar Surabaya, jika bimbingan skripsi harus bolak-balik jauh sekali. Dan mengapa kok memilih SMP 4? Yang pertama, pertama kali saya lihat di YouTube terpampang sebuah foto seorang atlet. Oh. Atlet. Lo nggak tahu sih? Atlet sepak bola. Atlet sepak bola. Timnas. Iya ya, tahu. Marcelino. Iya. Oh, pasti ini sekolah yang luar biasa, sudah menciptakan atlet berstandar internasional. Wow. Iya. Keponakannya juga ada di sini, betul. Iya. Selain FPD. Ini pertanyaan buat Bu Natasha. Iya. Bu Natasha kan tadi kan cerita kalau misalnya sebelumnya udah pernah ngajar di SD nih. Boleh sedikit cerita nggak tentang waktu pengalaman mengajar di SD? Oh iya, jadi untuk pengalaman saya mengajar di SD itu sebenarnya itu kan namanya program kampus mengajar,
Yang namanya program kampus mengajar itu memberikan kesempatan mahasiswa nih untuk mengajar di domisili aslinya. Boleh nih kita milih. Nah, pada saat itu saya memilih di domisili asli saya, yakni di Nganjuk. Nah, alhamdulillahnya waktu itu saya tuh menjalani program tersebut tuh tidak perlu membutuhkan waktu yang lama nih untuk transportasinya, untuk jamnya juga, karena itu dekat dari rumah saya, sekitar 10 menitan lah. Nah, pada saat di SD itu jujur di SD tersebut tuh memang SD yang dekat dengan pasar nih. Mungkin Mbak Olivia dan Mas Sofian tahu ya, anak-anak yang dekat dengan pasar itu bagaimana sih bahasanya tuh seperti itu. Nah, tujuan di kampus mengajar ini kita tuh untuk meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik nih. Nah, tapi menurut saya tidak hanya literasi dan numerasi saja nih yang dikembangkan, namun karakter siswanya juga, karena karakter siswa tentunya akan memberikan hal baik nih untuk bagaimana siswa menjadi seseorang nih di kedepannya. Jika menurut saya siswa yang tidak memiliki aturan yang baik atau memiliki karakteristik yang baik, dia tuh akan sama saja nih, walaupun dia pinternya seperti apa, namun jika dia tidak punya akhlak yang baik, menurut saya biasa saja. Nah, dalam kegiatan kampus mengajar ini sebenarnya tidak hanya diperuntukkan untuk mahasiswa pendidikan saja. Ini kan sangat berbeda ya dengan PLP ataupun PSN ini yang mewajibkan dari program studi pendidikan. Iya, dari pendidikan. Nah, kalau kampus mengajar itu, saya tuh sempat satu kelompok dengan teman saya yang dia tuh emang domisili di Nganjuk, namun dia tuh dari jurusan peternakan nih, yang sama sekali tidak punya basic dalam pendidikan. Tapi ketika ikut kampus mengajar ini, teman saya itu memang benar-benar belajar nih, bagaimana sih cara menjadi guru. Nah, hal tersebut tentunya memberikan pengalaman ya bagi dia, walaupun dia tidak menjerumus atau tidak dari jurusan pendidikan. Lalu dalam kegiatan kampus mengajar ini kan fokusnya itu kan untuk literasi dan numerasi ya. Nah, literasi dan numerasi ini kami tuh membuat permainan-permainan nih dalam kelas seperti itu, supaya kan itu kan tidak menjenuhkan siswa ya tentunya ya. Seperti kami tuh bahkan sempat membuatkan di sekolah penempatan pada saat itu tuh engklek numerasi. Iya. Engklek numerasi kan Mbak Olivia tahu engklek kan? Tahu. Nah, tapi di engkleknya itu ada tulisannya nih 1, 2, 3. Nah, itu tuh biar siswa belajar nih, tidak hanya bermain tapi dia juga belajar untuk menghitung, untuk belajar numerasinya harus ada, seperti itu. Nah, tadi itu kan Pak Sofian tuh asalnya dari Bojonegoro. Kenapa jauh-jauh dari Bojonegoro ke Surabaya buat kuliah? Padahal kan di Bojonegoro juga ada nggak sih universitas? Juga banyak, ada sekitar 11 universitas yang ada di Bojonegoro. Wow. Nah, mengapa kok harus memilih Surabaya? Menurut saya motivasi pertama saya bukan terlahir dari daerah yang banyak mahasiswa atau banyak sarjananya. Saya berasal dari suatu daerah yang berasal dari Bojonegoro, merupakan daerah yang cukup terpencil yang bernama Kecamatan Gondang. Ada hashtag di Instagram namanya Gondang Omah Tengah Sawah dan Rumah Tengah Alas. Alas itu hutan. Iya. Berarti benar-benar terpencil banget gitu ya. Iya. Dalam satu kecamatan itu hutan jati mengelilingi. Berarti benar-benar di tengah hutan gitu. Benar-benar di tengah hutan. Wow. Akses untuk ke Bojonegoro kota itu perjalanan pakai sepeda motor 1,5 jam sejauh 50 kilo. Wow, jauh sekali. Hampir sama kayak dari sini ke Mojokerto. Ya cukup makan waktu sih. Nah, mengapa kok saya harus kuliah di Surabaya? Nah, jika kuliah di Bojonegoro kurang memotivasi untuk adik-adik atau generasi penerus dari kecamatan saya. Nah, misal saya kuliah di Surabaya, saya buktikan bagaimana saya berkuliah agar apa? Menarik para siswa-siswa SMA agar kuliah tidak hanya di Surabaya, baik di Bojonegoro,
di Malang maupun di luar Jawa Timur. Kenapa? Cukup miris di daerah saya. Dari seangkatan saya, satu kecamatan yang kuliah negeri cuma 3 anak, satu kecamatan. Berarti agak susah ya masuk negeri. Agak susah. Memang sering dikatakan daerah yang tertinggal di Bojonegoro. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dalam prosesnya ini mengalami peningkatan yang lumayan pesat. Untuk tahun 2023 yang saya dapatkan jumlah mahasiswa satu kecamatan untuk yang negeri ya, untuk yang negeri sekitar 23, yang swasta juga cukup banyak alhamdulillah. Wow. Dan saya buktikan dalam perkuliahan ini, saya buktikan untuk di kecamatan, saya buktikan dengan prestasi. Yang pertama, saya menjadi ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro UNESA. Yang kedua, kebetulan saya juga duta mantan duta di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Jadi duta apa itu kalau boleh tahu? Duta fakultas atau brand ambassador, dan kebetulan menjadi duta berbakat. Keren. Ya, aku baru tahu sih kalau ada daerah itu, soalnya aku juga kurang tahu daerah-daerah Bojonegoro. Iya, soalnya kan Bojonegoro itu sangat-sangat luas. Iya. Nah, Bojonegoro, kalau Surabaya dibandingkan Bojonegoro, Surabaya cuma 25% dari Kabupaten Bojonegoro. Besar ya. Besar. Dan Bojonegoro juga merupakan daerah penghasil uang terbesar untuk negara, pendapatan negara terbesar setelah Kediri. Bojonegoro itu penghasil terbesarnya dari minyak bumi yang menyumbang sekitar kalau nggak salah 25% pasokan negara Indonesia. Ini kan Bapak Ibu kan otomatis merantau nih di Surabaya. Ada nggak sih culture shock waktu merantau di Surabaya? Oh, tentunya culture shocknya itu berkaitan dengan ketika berangkat sekolah nih ya. Biasanya ketika saya di Nganjuk itu kan memang kota yang atau kabupaten yang bisa dibilang agak sepi nih. Misalnya nih jam 8 malam itu udah sepi. Iya, di udah sepi Nganjuk. ya. Jangan di Surabaya itu masih ramai, bahkan jam 10 pun Baru keluar. Iya, baru keluar kalau di Surabaya. Iya. Masih ramai banget. Kalau di Nganjuk itu baru jam 8 tuh udah sunyi, udah kayak mau keluar takut karena sepi. Terus selain itu tuh ketika berangkat sekolah ya jam 7 atau mungkin jam 6-an lah, di Nganjuk itu masih tergolong sepi nih kalau jam 6. Kalau di Surabaya itu udah macet. Udah sering itu Sudah banyak bisa. lalu lintas anak-anak mau sekolah seperti itu. Kalau saya sendiri culture shocknya pertama yang paling parah ini Apa itu? di faktor bahasa. Iya, bahasanya Bojonegoro bahasanya cukup aneh. iya aneh emang. Bukan cukup aneh, sangat-sangat aneh. Seperti kata imbuhan, ibumu. Kalau di Surabaya apa? Ya, sama ibumu. Ibumu. Kalau neng di Bojonegoro, ibu em. Ibu Ibu em. Ibu Aku baru tahu ya. Aku baru tahu. Ibu em. Ibu em. Oke. Terus kata-kata dari Bojonegoro cukup unik. Kalau di Surabaya terserah apa? Kalau di Surabaya bahasa sepantaran nih. Iya, terserah. Itu biasanya tuh kayak karepmu, Karepmu, sakarepmu. Iya. Kalau di Bojonegoro ngamuk. Ngamuk. Beneran. Ngamuk kan marah. Iya kan Ngamuk. ngamuk kan? Ngamuk. Kalau di Bojonegoro ngamuk. 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 Terus akhiran i kadang-kadang dibuat e. Sebentar warna Contoh? putih. Kalau di Bojonegoro Putih. 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 Oh iya ya, aku pernah dengar kayak banyu putih. Banyu putih. Iya, banyu putih. Tuh, aku biasanya dengar gitu. Ada lagi nggak selain itu? Selain untuk di Surabaya, yang paling culture shock itu makanan. Makanan. Kenapa? Kan Beda. sama. Iya. Nah, di Surabaya, kalau nggak terlalu kepedesan, ya terlalu hambar. Oh. Kayak rasa rempah-rempahnya masih kurang. Lebih banyak rempah-rempahnya itu rempah-rempah instan. Oh, iya. Iya. Kalau
Bu Natasha mungkin ada yang mau ditambahin tentang culture shock ini? Tentang culture shock, menurut saya sudah ya, karena Cukup. saya itu gimana ya, di Surabaya tuh udah sering sebenarnya Mbak. Karena saya itu kerjanya itu di Surabaya, jadi iya semasa sekolah itu saya tuh seringnya liburannya di Surabaya, jadi udah nggak aneh lah sama Surabaya, udah sering juga. Ya. Pernah nggak sih Bapak Ibu ini kan sudah mengajar di SMP Negeri 4 ini sudah berapa lama? Kurang lebih sudah 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Iya. Pernah nggak Bapak Ibu tuh dapat murid yang bisa dibilang tuh susah diatur gitu? Pernah nggak ya? Pernah nggak? Saya. Pernah nggak Bu Natasha? Sebenarnya kalau saya seperti yang sudah diatur di kelas ya, itu sebenarnya gimana ya? Saya tuh belum mampu mengelola kelasnya dengan baik. Saya merasa seperti itu. Ketika ada siswa yang mungkin dia tuh cenderungnya serame, lari-lari, itu saya tuh harus mikir gitu loh. Sebenarnya tindakan saya tuh gimana sih supaya kelas itu anteng, diem, memperhatikan saya yang di depan yang sedang menjelaskan. Sebenarnya emang kelemahan saya di situ sih, masih mengelola kelas. Jadi di sini pun saya kan juga ada guru pendampingnya nih. Saya kan dari jurusan bahasa Indonesia, tentu saya kan mengajar bahasa Indonesia kan. Tentu di sini tuh saya tuh banyak dibantu, banyak diberi ilmu dari Bu Rita. Tahu nggak Olivia? Iya, tahu dong. Iya, menurut saya Bu Rita itu sangat nggak pelit ilmu gitu loh. Ketika saya bertanya, Bu Rita itu juga menjawabnya atau menjelaskannya itu secara detail. Lalu banyak ilmu baru lah yang diberikan Bu Rita kepada saya. Seperti Kalau itu. Pak Sofian gimana? Wah, kalau saya kebetulan, sebelum mengajar di SMP 4, saya sudah lumayan sering membantu mengajar pramuka di beberapa daerah, terutama di Bojonegoro juga lumayan sering. Nah, untuk menghadapi anak-anak yang super duper aktif, Iya. nah ada banyak cara. Seperti kita ada yang pertama harus mengamati anak tersebut. Anak tersebut jika dekat itu bakal, kalau bahasa Jawanya, ngelamak atau enggak? Tahu ngelama. Terus yang kedua, dengan cara apa saya bisa membuat anak itu tertarik dengan pelajaran saya? Oke. Yang ketiga dan terakhir, buat kelas semenarik mungkin. Jika peserta didik sudah jenuh, buat mereka tidak jenuh. Jika peserta didik sudah lelah, buat mereka tidak lelah, seperti dipijeti. Ada Banget ya. pijet gantian temennya yang kayak pijet. ice breaking Ya. gitu. Kalau kan kebanyakan siswa itu bosan di kelas. Iya. Kalau bosan di kelas, saya ajak pembelajaran di luar kelas seperti di depan perpustakaan. Oke. Sebelumnya udah pernah ngajar di kelas mana aja? Kalau di SMP 4 ini? Tentunya tuh banyak sekali ya kelas yang saya ajar. Sebenarnya hampir semua kelas tuh saya sudah pernah masuk. Dari kelas 9, 7, 9. Iya, 7, 8, 9 Iya. tuh sebagian besar saya sudah pernah masuk. Namun saya masuknya itu yang paling sering nih, dan saya ngajar loh ya. Iya. Dan saya ngajar Bu, tidak hanya seperti asistensi. Yang paling sering untuk minggu-minggu ini tuh paling sering tuh di 9F. Oh, 9. Iya, di 9F. Tapi dulu saya juga sering di 9A, 7A, 7B. Saya juga pernah masuk ke kelasnya Olivia ya. Iya. Jakarta tapi. Menjaga dan asistensi mengajar bahasa Indonesia ya kan? Iya. Ingat tak? Ya. Ingat. Ya. Kalau Pak Sofian? Oke, kalau saya sendiri hampir semua sudah pernah. 8, 9, tapi ya kelas 7 Belum. jarang. Oh, jarang. Baru masuk di 3 kelas, Apa itu? A, C, sama G. Oh ya, tambah satu lagi D. D. Baru 4 kelas. Untuk yang paling sering E, F, G, kelas 8 E, F, G. Kelas kamu juga kan? Iya, kelas 8. Di kelas 8 E, F, G. Nah, dalam 3 kelas ini saya menggunakan metode pembelajaran yang berbeda dengan kelas lain. Contohnya seperti apa? Seperti kemarin saya suruh tugas membuat PowerPoint, Iya. pembelajaran dengan video, dan kalau
dalam melakukan membaca saya tunjuk secara random, iya atau tidak? Iya. Yang kelihatannya tidak fokus, Iya. ngantuk, langsung saya tunjuk. Kenapa? Agar mereka itu terfokus dalam membaca. Kan dalam membaca, jika nggak, kan jadinya mereka mau nggak mau harus ikut membaca juga. Iya. Itu. Tapi biasanya di kelasku waktu Pak Sofian mau nunjuk teman kelasku nih, itu semua tuh pada kayak pura-pura sok sibuk, kayak ada yang baca buku, ada yang nulis atau apa gitu biar Biar nggak dipanggil iya, ya. biar nggak ditunjuk gitu loh maksudnya. Nah, kalau nulis malah langsung tak tunjuk. Soalnya kan nggak fokus Yang dalam membaca trik buku. ini. Iya. Ayo. Kan tadi kan Bu Natasha pernah ngajar di 9F nih. Iya. Gimana menurut kayak Oh, share 9F ya. Iya. Jadi di 9F saya akhir-akhir ini tuh sering. Dulu itu hanya beberapa kali kan. Jadi akhir ini saya tuh sudah mulai hafal nih wajah-wajahnya 9F dulu. Dulu itu ketika saya belum pernah ngajar di 9F ya. Ketika saya ketemu murid-muridnya itu ya udah cuma biasa. Kalau sekarang karena udah sering ngajar, mereka tuh jadi tahu lah ya saya Iya. sudah hafal sama saya. Nah sekarang mereka tuh sangat baik gitu. Ketika ketemu saya di jalan itu selalu nyapa, selalu salim seperti itu. Lalu untuk yang pembelajaran di 9F tentu luar biasa ya, luar biasa. Ada banyak hal yang harus saya pelajari nih. Tapi sebenarnya ketika saya mengajar ya, tentu itu kan ada materi-materi baru. Iya. Nah di kuliah itu sebenarnya tuh kita tuh nggak mempelajari tentang materi, tapi di kuliah itu sebenarnya kita tuh belajar tentang bagaimana sih, misalnya bagaimana cara membuat perangkat ajar. Perangkat ajar itu seperti modul ajar, lalu apalagi ya asesmennya. Paham ya. nggak? Nggak paham ya? Nggak paham. Nggak, perangkat ajar ya mungkin nanti kalau kamu kuliah jurusan pendidikan bakal tahu. Nggak paham. Ada perangkat ajar misalnya modul ajar itu buat itu loh, buat apa, acuan. merencanakan. Iya, Buat acuan. Oke. Misalnya ya pertemuan ini saya ketemu di kelasmu ya. Iya. Nah itu saya tuh harus merencanakan nih sebenarnya. Saya tuh bakal ngapain aja. Saya harus harus mengajar apa, menjelaskan apa, seperti itu. Nah di 9F ini tentunya saya juga banyak nih harus gimana sih caranya supaya siswa itu diam, perhatikan saya, tertib, nggak mainan sendiri, nggak ngobrol sendiri. Karena di semua kelas sebenarnya nggak melulu tentang 9F, semuanya tuh pasti punya kesibukan sendiri-sendiri nih. Iya. Iya pasti kan ada yang ngobrol. Iya, benar. Kalau ada yang diem tuh ya wis diem, nggak mau ngomong, itu kan ada ya. Iya. Dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda tentunya memberikan saya pengalaman baru yang membuat saya belajar. Aku pengen tahu nih Pak Sofian tentang kelasku. Selama mengajar di kelasku tuh gimana? Oke, di kelas 8 Oke, di 8E itu sangat sayang ya. Berbeda dengan di kelas-kelas lain. Apa yang 1 beda? jam pelajaran itu cuma 30 menit. Oh, nah kenapa? Karena waktu itu di hari Jumat ya. Iya. Oh, Jumat. Iya, Jumat. Berbeda, dan kadang-kadang saat penyampaian materi terasa seperti benar-benar ngejar Iya, ngejar waktu banget. Ya. waktu, benar-benar ngejar waktu. Jadi materi yang disampaikan kurang efektif. Nah, tapi hebatnya kelas 8E itu kelas yang paling selesai tugasnya paling cepat sendiri dibanding kelas-kelas lain. Ini bukan muji karena ada kamu loh ya. Memang faktanya, kenyataannya seperti itu. Seperti PowerPoint di kelasmu itu sudah selesai semua. Seperti penilaian tugas-tugas lainnya, kurang beberapa anak saja dan kurang mungkin 1 tugas saja. Ada nggak sih hal atau apa gitu yang nggak sesuai ekspektasi saat masuk di SMP Negeri 4? Ada nggak? Kira-kira? Kalau saya sendiri sih nggak ada ya, karena ketika masuk di SMP 4 nih emang udah sekolahnya tuh udah bagus, udah maju. Iya, jadi saya masuknya itu tanpa apa ya, tanpa beban seperti itu, karena bagus sekolahnya. Kedisiplinannya juga bagus, banyak program-program yang mendukung minat dan bakat siswa. Tentunya hal tersebut kan sangat positif ya. Iya. Seperti itu, sarana
sarana prasarananya juga sangat mumpuni gitu. Pak Sofyan gimana? Ya pertama itu kan saya kan SMP-nya tidak seperti ini. Kaget saya. Wow. Fasilitas di sekolah ini sangat-sangat lengkap. Iya, sangat mumpuni kan. Sangat mumpuni. Iya. Itu sudah melebihi beberapa sekolah SMA loh di Bojonegoro. Wow. Sudah melebihi. Dan saya lihat di SMA ini juga SMA, mohon maaf, SMP. Di SMP ini murid-muridnya juga ada pembiasaan sholat Iya, salat duha. duha. Itu yang membuat ciri khas di sekolah ini. Tapi sepertinya semuanya ya kayaknya. Iya, semuanya sebenarnya. Tapi dulu di zaman saya sama Pak Sofyan ini kan Nggak belum ada. ada. Belum ada. Ini program keren sih. Keren. Dulu Iya. cuma adanya kalau SMP mungkin Jumat bersih. Iya, Jumat bersih Gimana itu itu selalu maksudnya? Ya, itu Cuma bersih-bersih nyapu kelas. bersih-bersih kelas dari setiap hari Oh, Jumat. gitu, oke, iya. oke. Sudah kah? Sebelumnya kan Bapak Ibu ini kan di UNESA. Iya. Sebelumnya udah tahu SMP Negeri 4 belum? Maksudnya kayak mungkin waktu dipilih buat ngajar di sini udah tahu letak SMP 4 tuh di mana sebelumnya? Tahu nggak? Oke, untuk saya sendiri kan sebelum memilih sekolahan saya melakukan survei terlebih dahulu. Surveinya dalam searching di Google. Ini sekolah ini gimana? Yang pertama yang saya lihat lokasinya jauh atau enggak dari kampus Ketintang. Iya. Terus lokasinya strategis tak? Enggak. Kan lokasinya cukup strategis, dekat sama jalan Tunjungan. Iya. Dan saya tahunya sekitar 1 minggu atau 2 minggu sebelum sebelum milih sekolahan ini. Iya, iya, iya. Oke. Menurut Pak Sofyan dan Bu Natasha, SMP Negeri 4 itu gimana sih? Natasha? Ya sesuai yang saya katakan tadi, gimana fasilitasnya lengkap, lalu banyak sekali ekstrakurikuler yang sangat mewadahi siswanya nih untuk minat dan bakatnya. Karena dulu ketika saya SMP tuh saya sangatlah pasif. Saya bukan siswa yang suka berorganisasi dan lain-lain. Bahkan di SMP saya dulu itu nggak diwajibkan gitu loh untuk ekstrakurikulernya. Sedangkan saya lihat di SMP 4 ini Wajib pada. iya wajib. Lalu apa ya, siswanya itu juga boleh memilih lebih Iya. dari satu kan. Iya. Iya, itu kan keren banget ya menurut saya. Karena ini kan juga bisa menumbuhkan mental siswa lebih kuat. Lalu Iya. apalagi ya, jiwa kepemimpinan siswa juga lebih tinggi. Lalu disiplin, mungkin ada juga mandiri dan lain-lain lah. Pokok semua yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Gitu. Pak Sofyan gimana? Untuk di SMP 4 sama seperti yang dinyatakan Mbak Natasha, seperti ekstrakurikulernya juga cukup banyak. Tapi yang membuat beda dari sekolah lain, daya minat di ekstrakurikuler SMP 4 itu lumayan banyak. Beda sama saya SMP dulu. SMP saya pernah ikut ekstra pramuka dan saya cowok sendiri yang datang. Ya Allah. Oh my god. Dan saya cowok sendiri yang datang pernah. Wow, terus gimana? Ya mau pulang tapi kok sudah datang. Mau kabur kok yang depan kok ada yang jaga. Kesungkan berarti ya. Nah SMP dulu juga malah kayak saya ikut jadi apa namanya? Kok lupa aku. Ketua OSIS Wih, sama Wow. iya dah. sama ketuanya Dewan Penggalangku namanya apa kok saya lupa. Apa ya? Pratama, saya jadi Pratama. Itu Wow. dalam satu periode. Jadi kayak gak masuk akal dua organisasi dengan satu Iya. ketua yang sama. Keren sih. Itu Pak Sofyan jadi ketos itu waktu di SMP atau SMA? SMP, SMP. SMA sudah menyalonkan, tapi kalah. Oke. Tapi Baiklah. OSIS kan? OSIS. Wow. Boleh share pengalaman waktu jadi ketos gak di SMP? Mungkin SMP. berat atau gimana? Nah, di SMP beda. Murid di sini sama murid di Bojonegoro berbeda. Kenapa itu? Kulturnya sudah berbeda. Iya. Kalau di sana kayak lebih kayak kita jarang sekali buat kegiatan. Karena apa? Pertama, fasilitas.
kedua daya tarik siswa. Mungkin kegiatan dari OSIS itu cuma Jumat bersih itu sedikit di inovasi. Ada 3 Jumat. Yang pertama Jumat bersih, Jumat sehat, dan Jumat beriman. Di inovasi seperti itu. Terus dari OSIS juga dulu ada kelas meeting. Oh siap. Setelah Iya. UTS. Iya. UAS, ada yang namanya WTRI, ada juga proker yang benar-benar baru itu OSIS mengadakan lomba gerak jalan tingkat SD dulu. Yang paling konyol dulu, paling lucu dulu bayangkan anak SMP kurban mencari hewan kurban sendiri. Gimana itu? Hewan Kok bisa? Nah itu yang paling unik. Anak SMP mencari hewan kurban sendiri untuk buat kurban di sekolah. Hah? Cari speknya, cari kambingnya. Cari kambingnya, anak SMP. Tapi uangnya udah ada kan? Uangnya itu ada. Uang pribadi ya? Bukan Uang sekolah. Uang sekolah. Uang sekolah, oke. Kebetulan entah gimana itu dapat 6 kambing. Kok Enam bisa? kambing? Sumpah. Dengan dana berapa itu? Dengan dana saat itu 5 juta. Emang iya? Bisa? Emang iya? Iya beneran. Oh iya, Belum kambing. Soalnya kambing perempuannya 4. Oh. Emang kenapa lebih murah? Kambing perempuan itu lebih murah. Terus yang 2 kambing laki-laki. Itu yang paling melebihi ekspektasi waktu SMP. Wow. Keren Luar ya. biasa ya. Makanya. Dan kebetulan nggak kayak Surabaya. Kalau di sana dominan warga-warga sekitar sekolah itu peternak, lebih gampang. Oke. Oke. Bu Natasha dan Pak Sofyan ada nggak pesan-pesan buat siswa-siswi SMP Negeri 4? Bu Natasha dulu. Pesan saya tentunya untuk semua siswa SMP 4, jangan takut untuk melangkah teman-teman, karena ketika kalian takut untuk melangkah, kalian tuh sudah melewatkan kesempatan kalian yang berharga. Ketika kalian punya kegiatan atau organisasi yang mungkin akan mendukung nih minat dan bakat kalian, jangan seperti saya ya. Itu kalian tuh harus mengambil kesempatan tersebut, karena kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Lalu jangan lupa terus berdoa, terus belajar, lalu hormati orang tua kalian, hormati orang-orang yang lebih tua dari kalian seperti guru kalian, dan jangan lupa untuk semangat terus. Kalau Pak Sofyan? Oke, untuk siswa SMP 4, setiap orang itu memiliki mimpi. Akan tetapi mimpi tersebut belum tentu kita dapat raihkan. Ya. Nah, dalam proses kita meraih mimpi, kita harus bermimpilah setinggi langit, benar-benar tinggi banget. Dan dalam mimpi tinggi tersebut, kita harus melangkah untuk mencapai mimpi secara bertahap, berprosesnya secara bertahap, jangan langsung instan. Jika kita melakukan secara bertahap, seakan-akan mimpi kita tidak tercapai, kita sudah kasarannya kalau bahasa Jawanya itu nyasang, Iya, Nyas. tersangkut di antara bintang-bintang atau mimpi-mimpi yang lain lebih indah. Keren. Oke. Terima kasih buat Bu Natasha dan Pak Sofyan udah mau datang ke Kreatif Studio untuk podcast kali ini. Dan terima kasih sudah menonton podcast Miss kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Dadah. Dadah semuanya, sampai jumpa lagi. Terima kasih.